Kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Inilah kawasan integrasi Duku Atas yang terkenal sebagai lokasi Citayam Fashion Week. Fenomenanya sempat viral hingga kemana-mana beberapa waktu yang lalu. Lokasi ini bisa viral karena salah satu zebra cross-nya menjadi ajang fashion show, layaknya sebuah catwalk dalam acara peragaan busana. Namun untuk sekarang ini teman-teman, zebra cross di sini hanya boleh dipakai untuk menyeberangi jalan saja dan sudah ada larangan. Tidak boleh lagi melakukan aksi fashion show di zebra cross karena bisa mengganggu kelancaran lalu lintas sekitar kawasan Duku Atas. Sejak ada pelarangan tersebut, perlahan-lahan fenomena Citayam Fashion Week pun meredup. Walaupun meredup dan tidak boleh lagi ada aksi fashion show di zebra cross, namun pada pantauan saya di malam minggu ini, tampaknya lokasi CFW masih cukup ramai, didatangi oleh para remaja ABG yang memang sejak awal spot ini merupakan tempat nongkrong mereka. Kalau kita melihat dan mengingat kembali masa-masa fenomena CSW lagi viral-viralnya, suasana tempat ini ramai sekali, bahkan pengunjungnya sempat membludak, sehingga menimbulkan atau mengganggu ketertiban umum, membuat area di sekitar ini menjadi macet. Waktu itu orang-orang yang datang ikutan eksis di sini, tidak cuma remaja ABG saja teman-teman, bisa dibilang terdiri dari berbagai kelompok usia yang berasal dari kalangan maupun status sosial yang berbeda-beda. Sepertinya semua membaur di lokasi ini. Kalau teman-teman masih ingat waktu itu, di media sosial ramai netizen membicarakan tentang fenomena Citayam Fashion Week, dan ditambah lagi, media massa begitu masif memberitakannya setiap hari. Itulah yang menurut saya secara langsung maupun tidak langsung telah ikut andil melambungkan fenomena Citayam Fashion Week. Makanya nggak heran, mulai dari warga biasa, para selebritis, hingga tokoh politik ramai-ramai datang ke sini. Orang-orang yang ke sini juga bermacam-macam tujuan dan kepentingannya. Ada yang sekedar jalan-jalan mencari hiburan dan have fun saja. Ada juga yang ikut aksi fashion show, memamerkan kreasi serta bakat yang dimilikinya. Ada yang datang sekedar memberi dukungan saja. Dan ada pula yang memanfaatkan tempat ini untuk mencari sensasi demi sebuah popularitas. Dan seperti biasa ya teman-teman, jika ada sesuatu hal yang lagi viral di perbincangan dunia maya dan dunia nyata, akan muncul yang namanya pro dan kontra dari masyarakat. Masing-masing punya argumen tersendiri. Yang pro menganggap ini hal positif. Citayam Fashion Week dianggap sebagai tempat atau sebuah ruang untuk berekspresi dan berkarya. Sementara yang kontra melihatnya dari sisi lain. Kegiatan Citayam Fashion Week dirasakan sudah kebablasan, kata mereka, dan telah mengganggu kelancaran lalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan. Nah, waktu itu teman-teman ada di pihak yang mana, pro atau kontra? Berikan opininya ya di kolom komentar. Kalau kita melihat ke belakang di mana sebelum muncul fenomena Citayam Fashion Week, kawasan ini hanyalah merupakan area transit bagi para pejalan kaki yang ingin naik angkutan umum atau berpindah moda transportasi umum seperti dari komuter lain ke MRT atau sebaliknya. Dan tempat ini hanya akan ramai pada jam-jam tertentu saja, misalnya pada jam-jam bubaran kantor. Memang tak bisa dibungkiri teman-teman, area integrasi Duku Atas ini terlihat keren dan tampak modern, serta merupakan hal yang masih baru di Jakarta pada waktu itu. Area ini berada di kawasan Sudirman dengan pemandangan gedung-gedung pencakar langit. Ada taman untuk bersantai, ada stasiun MRT yang modern, ada stasiun KRL yang membuat lokasi ini mudah dijangkau dari arah mana saja, bahkan dari luar Jakarta.
Makanya sejak awal dibuka, area TOD atau Transit Oriented Development Duku Atas ini langsung viral karena suasananya dianggap mirip dengan luar negeri, sehingga banyak warga yang ke sini hanya untuk jalan-jalan dan berfoto-foto. Lewat postingan foto dan video-video di media sosial itulah tempat ini menjadi tambah viral, sehingga ketika pada hari weekend, terutama malam minggu, akan kita temukan kelompok-kelompok remaja ABG nongkrong di sini. Mereka bersosialisasi dan berkumpul dengan kawan-kawan sebayanya. Terlihat sekali usia mereka masih belia dan masih dalam proses mencari jati diri. Dengan gaya pakaian yang trendy, ala-ala street fashion style, mereka biasanya warawiri di area ini. Nah, lewat perilaku, gaya, dan cara berpakaian para ABG itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya fenomena Citayam Fashion Week. Dan dalam proses perjalanannya, tempat ini telah melahirkan beberapa selebritis remaja seperti Bonge, Kurma, JJ, Roy, dan kawan-kawan. Sebagai tempat nongkrong bagi kaum remaja ABG saat ini, lokasi Citayam Fashion Week Duku Atas sepertinya mengingatkan kita pada sejarah kawasan Blok M yang pada era tahun 80-an hingga tahun 2000-an juga pernah menjadi tempat nongkrong bagi para kaum muda di masa itu. Perbedaannya di kawasan Blok M terdapat tempat shopping, kuliner, bioskop, dan tempat bermain sepatu roda. Sedangkan di Duku Atas ini adalah sebuah ruang terbuka publik, area transit yang ada pedestrian yang nyaman dan dilengkapi taman. Tapi menurut pandangan saya, para remaja ABG sekarang ini harus lebih bersyukur ya, mereka sedikit lebih beruntung, punya tempat nongkrong yang relatif lebih bagus, lebih modern, lebih keren, dan lebih aman. Beda dengan Blok M yang zaman dulu, walaupun dikenal sebagai tempat nongkrong dan tempat mencari hiburan, tapi di titik-titik tertentu sangat rawan terjadi orang kecopetan atau dipalak oleh preman-preman setempat. Sedangkan di Duku Atas ini bisa dibilang sangat aman karena terlihat ada para petugas keamanan yang berjaga-jaga di area ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mengitari lagi tempat ini, merasakan suasana malam minggu di kawasan TOD Duku Atas. Walaupun fenomena Citayam Fashion Week sudah mulai meredup, tapi tempat ini tetap ramai oleh para remaja ABG. Sambil melihat tayangan video ini, bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum subscribe, saya ingatkan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi video-video berikutnya. Demikianlah teman-teman, saya akhiri video ini sampai di sini. Jika berkenan, mohon di-like video ini dan diberi saran atau tanggapan di kolom komentar, serta tonton juga video-video lainnya yang ada di channel ini.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya, dan bye-bye.